banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, dan satu hal yang kita perlu tahu dan kita harus yakini bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Amin, Bapak Ibu, Tuhan Yesus tetap baik. Bapak Ibu boleh tulis di situ, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Tuhan Yesus tetap mencintai Bapak Ibu dan saya. Apapun kondisi kita, tidak bisa membatasi kasih Tuhan untuk tetap ada dalam kehidupan kita. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih agape, ya, kasih tanpa syarat, ya. Dan kita bersyukur, kita bangga punya Tuhan yang seperti itu. Nah, malam ini Bapak Ibu, ini adalah true story, ya. Pengalaman-pengalaman saya di dalam perjalanan saya dan bahkan menjelang tahun ini berakhir, tahun 2020, dan saya yakin Bapak Ibu pun punya pengalaman-pengalaman yang sama, ya. Kita punya perjalanan dengan kehidupan ini dan banyak kali, jujur ya, kita temukan banyak ketidakteraturan dalam hidup ini. Ya, kita temukan banyak kekacauan dalam hidup ini dan banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi terbukti bahwa kalau kita ada sampai hari ini dan kita masih duduk manis, Bapak Ibu ada di sana, saya di sini, kita masih menghadap handphone kita, laptop kita, dan kita masih bernapas, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih punya orang-orang yang kita cintai di sekeliling kita. Itu semua keteraturan yang Roh Kudus ciptakan dalam hidup kita. Di tengah-tengah situasi-situasi yang tidak teratur. Tapi kita bersyukur karena Roh Kudus ada dengan kita. Haleluya. Nah, jadi saya berikan judul malam ini Bapak Ibu, yaitu, apa Bapak Ibu tahu nggak? Ketika semua tampak tidak teratur, ya. Ketika semua tampaknya kacau, ya. Dan itu adalah peristiwa hari-hari yang Bapak Ibu dan saya sering alami, ya kan? Banyak keinginan yang tidak tercapai, banyak harapan yang masih ditunda, dan sepertinya kacau di sekeliling kita, ya kan? Nah, tapi kita mau belajar malam hari ini, Bapak Ibu, karena ternyata tidak semua hal dalam hidup ini dapat kita kendalikan, ya. Semuanya bisa berubah. Usia kita bisa bertambah, ya kan? Kemudian kita bisa sakit dan berbagai hal yang tidak selalu ada. Nah, kita mau tahu dulu nih kata kacau ini artinya apa ya? Kacau itu ada satu kali kata tambahan lagi adalah kacau balau, ya. Tapi saya nggak pakai tulisan kacau balau, saya cuma pakai kacau. Itu adalah satu situasi yang semrawut, ya, yang kisruh, yang tidak teratur, ya, pontang-panting seperti begitu, porak-parik. Itu dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti dari kata kacau balau itu, saudara. Nah, sebenarnya saya punya gambar, tapi boleh Ron, boleh dikasih tampilkan situasi hari-hari ini yang kacau, ya saudara. Kita lihat ini kan tidak mengenakan, saudara. Banyak saudara-saudara kita yang ini kekacauan, kerusuhan, ya. Tapi ini kita lihat ini adalah dampak daripada COVID-19 dan kita lihat bahwa begitu banyak orang yang sakit, begitu banyak orang yang meninggal, dan kita benar-benar hidup di sekeliling dengan virus, ya saudara. Ini adalah demo dan berbagai kekacauan yang bisa datang kapan saja, terjadi di mana saja, dan itu ada di sekeliling kita, ya kan Bapak Ibu, semua ada di sekeliling kita. Nah, ternyata tidak semua hal dalam hidup ini dapat kita kendalikan, ya. Usia kita yang terus bertambah, kekuatan kita yang akhirnya berkurang, ya kan? Cara berpikir kita, mental kita, dan fisik kita, semuanya berubah. Orang-orang di sekeliling kita juga berubah. Ya, 2 Timotius 3 berkata bahwa keadaan manusia pada akhir zaman akan ada masa yang sukar, sehingga kasih manusia menjadi dingin. Orang mencintai diri sendiri, orang tidak mempedulikan agama. Jadi terjadi degradasi dalam karakter manusia. Itu kata 2 Timotius 3. Nanti Bapak Ibu baca, itu tentang keadaan manusia pada akhir zaman, ya.
kata orang tua zaman dulu orangnya lebih baik, lebih sopan ya, lebih santun dibanding zaman now ya. Anak-anak gampang sekali melawan orang tua dan sebagainya. Ini berubah Saudara, zaman berubah. Kemudian kita lihat keadaan berubah, bumi berubah, topografi berubah, ya kan Bapak Ibu, dan akhirnya menimbulkan bencana karena bumi udah usang, bumi sudah semakin tua. Apalagi dengan adanya perubahan COVID-19 yang hari-hari ini, COVID-19 yang ada, Saudara, kita sudah tidak bisa bebas bergerak, tidak bisa bebas keluar, tidak bisa anak-anak pergi ke sekolah. Mereka harus belajar seperti hari ini Bapak Ibu ibadahnya melalui Zoom, melalui Facebook, ya kan? Jadi semua situasi yang mengalami perubahan, kita keluar rumah harus pakai masker, kita harus menjaga jarak dan sebagainya. Ini sebuah perubahan, ya. Dan penyakit-penyakit karena adanya virus, bakteri yang semakin resisten, semakin kuat, dan akhirnya menimbulkan penyakit-penyakit baru, penyakit-penyakit aneh, dan bencana-bencana yang semakin marak hari-hari ini kita tahu di mana-mana. Membuktikan bumi sudah semakin tua. Ini sebuah adalah perubahan. Tapi kabar baiknya adalah satu yang tidak pernah berubah. Apakah itu Bapak Ibu? Ada yang tahu jawabannya? Yang tidak berubah adalah kasih Tuhan Yesus bagi setiap Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Amin. Dan janjinya juga tidak berubah, bahwa Dia akan menyertai Bapak Ibu Saudara dan saya sampai kesudahan zaman. Amin. Jadi bagi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, maka janji Tuhan itu tidak berubah. Ya dan amin akan tetap ada untuk melindungi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, selama kita tetap ada di dalam rule-nya Tuhan pastinya. Nah, Saudara, kalau kita lihat tentang kata kekacauan tadi, maka sebelum kita lebih jauh berbicara tentang itu, mari kita lihat dulu Bapak Ibu bahwa apa sih alasan kekacauan yang terjadi di sekeliling kita. Ya, jangan serta-merta kita nyalahin sepertinya ini semua salahnya siapa enggak. Coba kita cross check kepada kehidupan kita sendiri. Hal yang pertama yang saya temukan bahwa kekacauan itu bisa terjadi. Yang pertama itu karena ulah manusia sendiri. Ya, contoh, kita tidak menjaga alam. Ya, padahal Tuhan menyuruh kita untuk mengusahakan alam. Itu salah satunya adalah merawat. Ya, contohnya orang menebang hutan sembarangan. Ya, orang akhirnya apa yang terjadi? Banjir. Ya, karena sudah tidak ada lagi tanaman yang menahan aliran-aliran air dan akhirnya menimbulkan pengikisan dan akhirnya membuat banjir. Contoh, orang membuang sampah sembarangan juga membuat banjir, membuat pencemaran lingkungan. Dan akhirnya misalnya juga sampai ke laut, ikan-ikan di sana makan sampah, makan limbah, dan akhirnya kita yang makan ikan, kita keracunan, kita mengalami penyakit-penyakit yang sebenarnya adalah sampah-sampah yang kita sendiri ceroboh dalam mengelolanya, Bapak Ibu. Kita tidak menjaga ekosistem, sehingga ekosistem ini akhirnya tidak seimbang, dan akhirnya menimbulkan masalah-masalah alam semesta, Bapak Ibu. Nah, apalagi ya, kita tidak menjaga kesehatan. Ini adalah ulah daripada manusia. Kita udah tahu kolesterol, kita makan jeroan, kita makan makanan berminyak, dan akhirnya kita sakit, Bapak Ibu. Kemudian kita salah menggunakan waktu yang ada, sehingga kita juga akhirnya kehilangan banyak waktu, dan usia terus bertambah, dan akhirnya di usia yang sudah senja, kita bahkan tidak punya pekerjaan yang terbaik, ya kan? Karena apa? Karena juga bisa ada unsur kemalasan di sana. Kemudian tidak mengelola keuangan dengan baik, besar pasak daripada tiang, dan akhirnya yang menimbulkan banyak masalah, ya, pinjam-meminjam, dan akhirnya kita terjebak di dalam berbagai circle problem, ya, mengenai masalah uang dan sebagainya. Nah, yang saya mau bilang adalah semua orang pasti punya kelemahan, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi apapun kelemahan kita harus mengurusnya, Bapak Ibu. Kita harus memperbaiki bagian-bagian selama kita masih hidup.
kita masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, kalau ini adalah kasus yang menyebabkan kekacauan, maka Roma 12 ayat 1 dan 2 adalah solusi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya supaya kita bisa mencegah kekacauan ini, ya. Roma 12 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua saya baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan mau kita mempersembahkan tubuh kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, terjemahan lain berkata, mengubah pola pikir, change your mind, ya, kita berubah cara berpikir kita sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita bisa berubah, kita harus berubah, ya. Kalau kita punya kelemahan, maka selama masih ada kesempatan, selama kita masih hidup, kita masih bisa berubah, ya. Kita masih bisa untuk memperbaiki setiap kelemahan-kelemahan yang ada. Itu kalau alasan kekacauan itu karena ulah kita, ulah manusia yang terjadi. Nah, yang kedua, ini yang saya mau bahas malam hari ini, alasan kekacauan itu adalah karena memang kita tidak bisa mengendalikan dan itu Tuhan izinkan terjadi di sekeliling kita melalui orang-orang di sekeliling kita. Seperti kata firman Tuhan, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya. Dan karena kondisi-kondisi yang terjadi yang tidak dapat kita kendalikan, tetapi kita tetap percaya Roma 8 ayat 28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi, alasan yang kedua ini adalah bagi orang-orang pilihan Tuhan, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Kalau dia sudah mengikut Tuhan, dia sudah melakukan bagiannya, menjadi anak Tuhan, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tetapi sepertinya ada situasi-situasi kacau di sekelilingnya. Apa yang harus kita lakukan? Ini poin yang saya mau bagi malam hari ini bagi Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kalau kekacauan itu terjadi di sekeliling kita? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menjadi orang-orang yang punya perspektif atau sudut pandang yang benar. Kita harus punya fokus yang benar. Jadi sudut pandang dan fokus ini yang akan menentukan kemenangan kita. Nah, cara pandang kita atau perspektif bagaimana kita melihat dan cara dari mana kita melihat itu. Contohnya seperti begini. Ketika kita ada di ketinggian, kita ada di gunung atau kita ada di pesawat, maka kita akan melihat rumah, bahkan pohon-pohon, bahkan pulau sekalipun, itu akan kelihatan kecil sekali. Tetapi kalau kita ada di daratan, maka gedung-gedung itu akan kelihatan raksasa. Kita akan melihat pohon-pohon lebih tinggi daripada kita. Cara kita melihat, sudut pandang kita melihat, itu akan menentukan bagaimana kita bisa melihat kekacauan itu sebagai sesuatu yang raksasa yang menakutkan, ataukah kita melihat bahwa, ini mah biasa aja. Ya kan, saudara? Dan ternyata sudut pandang kita itu ditentukan dengan siapa kita berdiri. Kalau kita berdiri dengan Tuhan, maka mata Tuhan akan diberikan kepada mata saudara. Cara pandang Tuhan akan diberikan kepada Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita akan melihat segala sesuatu seperti tadi. Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam masalah, dalam persoalan, sakit, penyakit, pergumulan hidup, apapun yang Bapak Ibu alami. Tapi ada Tuhan di sana. Dan dia sanggup untuk membalikan keadaan, merubah itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Orang-orang yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu. Orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Lalu, kita juga harus punya fokus yang benar,
yaitu kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan kepada masalah. Ada lagu yang mengatakan, jangan katakan kepada Tuhan bahwa masalahmu besar, tapi katakanlah kepada masalah bahwa Tuhanmu besar. Amin, Bapak Ibu. Ketika kita bisa melihat Tuhan, memfokuskan mata kita kepada Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita, maka kekacauan itu pun menjadi hal yang kecil karena kita berdiri bersama dengan Tuhan. Ya, Saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita ini tidak seperti apa yang tampak dengan mata kita. Ya, sebab itu ada satu tips. Nah, tips ini juga saya belajar dari anak saya. Kita sharing, ya. Kita sharing live dan dia bilang sama saya begini, "Ma, ayo kita belajar untuk tidak menonton angin." Itu kalimat yang gimana caranya nonton angin ya? Kan angin kita tidak bisa lihat. Tapi kan kita bisa melihat dampaknya. Pohon bergoyang, ombak lautan, apalagi ya, adanya bencana-bencana puting beliung dan sebagainya. Nah, itu semua adalah dampak daripada angin. Nah, kalau kita cuma tahu bahwa ada angin yang berhembus, kita merasakannya, itu biasa. Masalah, kekacauan, bisa kita rasakan. Tapi kalau kita mengamatinya, wow, seperti begini saudara, corona, wah, ini sesuatu yang menakutkan. Bagaimana ya kalau corona itu datang? Bagaimana ya kalau dia datang ke saya? Bagaimana kalau saya sakit? Aduh, kalau saya di rumah sakit seperti apa? Aduh, saya pasti sesak. Aduh, saya sendiri di sana. Dan bagaimana kalau saya mati? Jadi kita memikirkan itu siang dan malam. Ketika kita punya masalah, apapun itu, dan kita memikirkan penyakit, muncul sesuatu di tubuh kita, lalu kita memikirkan, wah, ini jangan-jangan cancer. Ketika kita sakit kepala, wah, ini jangan-jangan masalah. Lalu kita membuat itu, merendah itu di pikiran kita, bahwa membesarkan itu. Ini biasanya dilakukan oleh sang pemikir, ya. Dan saya tipe orang yang pemikir itu, saudara. Sehingga banyak hal yang saya pikirkan yang sebenarnya tidak seperti itu. Itu sama dengan kita memikirkan angin. Nah, ada satu lagi saudara, bukan cuma memikirkan angin. Memikirkan angin artinya mengamati masalah, lalu saudara tahu nggak? Yang paling parah itu orang yang paling sukar tuh begini. Masalah kecil dibikin besar. Tidak ada masalah dijadikan masalah. Masalah kecil dibikin besar. Besar jadi raksasa. Jadi ini adalah orang yang suka bikin masalah. Atau orang yang suka membesar-besarkan masalah. Sebenarnya alasannya adalah karena suka mengamati angin. Dan satu lagi saudara, suka membuat bubble di pikirannya. Boleh ditunjukkan Ron gambarnya seperti apa yang namanya bubble di pikiran itu? Jadi saudara, ini sering terjadi ya. Nah, kita suka mengamati orang, ya. Ketika orang tertawa, ya, kita suka memikirkan tentang ini loh, saudara. Saudara lihat nggak? Itu di bubble di kepala. Coba ada lagi gambar yang satu lagi. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita melihat seseorang misalnya tidak tersenyum dengan kita menduga di pikiran kita, dia pasti nggak suka sama saya. Dia pasti marah sama saya. Padahal belum tentu saudara seperti itu. Belum tentu orang itu nggak senyum sama saudara itu karena dia marah dengan saudara. Mungkin dia pas lagi sakit gigi. Tapi kalau dia nggak ketawa sama kita sudah pikir, memang dia pasti lagi nggak suka sama saya, dia pasti iri sama saya. Kita membuat bubble, membuat pikiran kita sendiri tentang seseorang. Apalagi saudara, kita suka membuat bubble di pikiran kita tentang keadaan. Saya kasih sebuah contoh saudara, ya. Jangan mudah tertipu dengan mata, karena pandangan mata itu ya betul, suka membuat asumsi, ya kan, praduga. Nah, saudara,
10 tahun yang lalu, tepatnya sekitar tahun 2000 ya. 2000, tahun 2010. Sekitar itu ya, saya lupa pasnya. Mama saya itu sakit dan kita bawa pulang dari Jakarta ke Ambon. Sakitnya cukup parah dan dokter menyuruh untuk harus cuci darah mama saya. Tapi mama saya tuh nggak mau. Dia bilang, tidak, saya percaya darah Yesus akan menyucikan saya. Dan akhirnya kondisinya tuh langsung jadi koma. Jadi dia udah nggak sadarkan diri berhari-hari. Dan akhirnya saudara, dokter yang memeriksa mama saya, dia bilang begini, kalau mama Anda tidak dicuci darahnya, maka mamamu ini akan drop, dan sampai akhirnya dia meninggal dunia. Dan akhirnya kita semua anak-anak sudah berkumpul di Ambon, menunggu, jangan-jangan mama ini mau dipanggil pulang sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kita menunggu, tapi mama saya langsung sadarkan diri, entah sadar, entah tidak sadar, dan dia bilang begini, siapa bilang mama mau mati? Mama masih mau hidup. Dan saudara tahu nggak? Oleh anugerah Tuhan, apa yang kita pikirkan mama kita sudah mau meninggal 10 tahun yang lalu, itu tidak terjadi. Mama saya akhirnya sembuh, dan dia hidup lagi. Sampai hari ini mama saya itu masih ada. Usianya sudah 91 tahun, saudara. Dia pernah mengalami, saya pernah bersaksi, dia pernah mengalami jantung koroner sembuh. Dia pernah stroke total sembuh. Dia pernah gagal ginjal sembuh. Banyak mama saya, dia punya nyawa-nyawa cadangan yang banyak. Karena dia punya Tuhan yang dia sangat andalkan. Nah, ada rahasianya yang saya mau bagi dari ibu saya. Dan itu juga adalah firman Tuhan malam hari ini. Di poin yang kedua. Jadi yang pertama, saudara, berpikir, punya perspektif. Makanya 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berkata, sebab hidup kami adalah karena percaya, bukan karena melihat. Hanya pakai mata untuk melihat, bisa menipu. Saudara bisa tertipu menduga orang, bisa tertipu menduga keadaan. Ya. Tapi kalau saudara pakai mata iman, maka saudara akan melihat dengan cara yang berbeda. Nah, untuk kita bisa hidup dalam situasi yang bisa melihat perspektif yang benar dan fokus kepada Tuhan, maka Filipi pasal 4 ayat 8 berkata, kita harus memikirkan, boleh tunjukin Filipi pasal yang keempat ayatnya yang ke-8 berkata, bahwa jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi, pikiran saudara dan saya ini harus berisi hal-hal ini nih. Manis, indah, suci, mulia, yang sedap didengar. Jangan suka berpikir hal-hal yang negatif, ya kan? Kita harus memikirkan hal-hal yang benar, hal-hal yang positif, ya. Hal-hal yang suci yang tadi firman Tuhan katakan itu, saudara. Nah, karena ketika kita memikirkan itu tanda kita dipimpin oleh Roh. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh, maka kita akan berpikir hal-hal yang benar, ya, saudara. Dan ternyata apa yang kita pikirkan, apa yang bisa kita lihat, itu menentukan kemenangan kita. Saudara, kita akan lihat di dalam Bilangan pasal yang ke-13 tentang contoh daripada orang yang memikirkan hal yang negatif, bisa berperspektif yang negatif dan perspektif yang positif. Itu sangat berbeda dan menentukan masa depan mereka. Siapa mereka? Di dalam Bilangan 13 ayat 32, 33, dan 14 ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Saudara ingat kisahnya? Saya tidak baca firman itu malam ini, tapi saudara, saya cerita saja, saudara. Waktu bangsa Israel mau masuk tanah Kanaan, maka Musa menyuruh 10 pengintai untuk pergi mengamati negeri yang akan mereka masuki. Nah, lalu mereka pergi untuk melihat bagaimana keadaan negeri itu. Dan ketika mereka kembali, maka mereka punya cara pandang yang berbeda. Saudara lihat, di dalam Bilangan pasalnya yang ke-13,
Saya baca untuk Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-33. Dengarkan perkataan daripada 8 pengintai yang punya pandangan negatif. Ini yang kita harus jauhi. Mereka bilang begini. Mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Wow, jadi mereka melihat diri mereka tuh belalang. Seperti apa cara pandang kita kepada diri kita dan kepada masalah yang menakutkan akan membuat kita terintimidasi. Tapi saudara, dengar perkataan daripada Yosua dan Kaleb, padahal mereka ini adalah pergi bersama-sama, tempat yang mereka lihat itu sama. Tapi lihat perspektifnya berbeda. Yosua dan Kaleb bilang begini, negeri yang kami lalui untuk diintai itu luar biasa baiknya. Wow. Yang tadi mereka bilang negeri itu berbahaya. Ada raksasa yang bisa makan mereka kayak belalang. Tapi Yosua dan Kaleb bilang, negeri yang kami lalui itu luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Wow. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Wah, saudara lihat. Orang yang punya cara pandang yang positif. Cara pandang yang benar dari sisi Tuhan berbeda dengan orang yang tadi, saudara. Dan ternyata apa yang kita bisa lihat itu juga menentukan bukan cuma masa depan. Karena saudara tahu nggak, Yosua dan Kaleb akhirnya bisa masuk tanah Kanaan. Tapi 8 pengintai itu binasa di padang gurun, mati semuanya. Mereka tidak bisa masuk Kanaan. Kanaan adalah tempat di mana janji-janji Tuhan akan digenapi. Saudara, Tuhan punya janji buat saudara. Saudara mau disembuhkan, saudara mau dipulihkan. Tapi banyak orang berhenti di tengah jalan karena mereka lupa bahwa atau mereka tidak sadar bahwa tinggal satu tikungan aja jawabannya datang. Mereka keburu menyerah karena mereka takut atau mereka fokus kepada masalah lebih daripada kepada Tuhan yang besar. Contoh seperti para pengintai ini. Akhirnya 8 mereka mati di padang gurun dan cuma 2 Yosua dan Kaleb yang masuk Kanaan. Dan ternyata saudara, cara pandang kita juga menentukan, atau mata iman yang bisa melihat juga menentukan apakah kita menerima warisan double porsi. Saudara tahu kisah tentang Elia dan Elisa. Waktu Elia mau terangkat ke surga, Elisa mengikuti Elia. Lalu Elisa bilang kepada Elia, aku mau menerima 2 bagian daripada rohmu, Bapak. Tapi Elia bilang begini, itu sulit loh, Elisa. Tapi kalau engkau bisa melihat aku terangkat, maka engkau akan menerima itu. 2 bagian roh. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya percaya ini bukan tentang mata jasmani, kacamata minus atau kacamata plus. Tapi ini tentang mata iman, saudara. Ketika Elisa bisa melihat Elia terangkat ke surga, mata imannya terbuka dan melihat bagaimana seseorang mengalami promosi dari Tuhan diangkat ke surga, maka saudara, coba Elia turun kepada Elisa. Elia itu cuma mengalami, selama dicatat dalam Alkitab, ada 8 mujizat yang dia lakukan. Tapi Elisa melipat gandakan itu. Dia melakukan mujizat lebih dari Elia selama hidupnya. Bahkan sampai tulang-tulangnya pun bisa membangkitkan. Saudara, luar biasa saudara. Jadi ini adalah cara pandang. Mari perbaiki cara pandang kita. Sudut pandang kita dan fokus kita itu menentukan kemenangan saudara. Nah, yang kedua, ini yang tadi saya bilang rahasia daripada mama saya. Yang kedua, untuk kita bisa mengatasi kekacauan yang ada di sekeliling kita,
adalah kita harus punya perkataan yang benar. Dan perkataan yang benar itu adalah perkataan firman Tuhan. Saudara, Yesaya 55 ayat yang ke-11, boleh ditunjukkan, berkata bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang kukehendaki dan akan berhasil. Wow, dengan apa yang kusuruh kepadanya. Jadi ketika firman dirilis, dilepaskan kepada saudara, dikatakan engkau sembuh, engkau bangkit, engkau pulih, jalan terbuka, pintu terbuka, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, mujizat terjadi, malam ini engkau terima, dan saudara percaya, saudara pegang bahwa ini perkataan firman Tuhan, lah saudara, maka seketika itu juga, firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Dengan kalimat lain dikatakan, tidak kembali tanpa menghasilkan buah. Dikatakan tidak kembali dengan tidak berhasil apa yang Tuhan suruhkan. Jadi, saudara, mari belajar memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Karena langit dan bumi ini diciptakan dari ketidakteraturan dengan firman Tuhan. Kita lihat Kejadian 1 ayatnya yang pertama, boleh ditunjukkan Roni. Kejadian 1 ayatnya yang pertama dikatakan di sana bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Wah, belum berbentuk itu kan kacau ya saudara, tidak teratur dan kosong. Lalu dikatakan bukan cuma kacau, bukan cuma kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Wah, dan ini yang dahsyat, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pastikan saudara, walaupun dalam suasana yang kacau, tapi harus ada Roh Allah dengan saudara. Itu kunci. Ketika Roh Allah ada dengan Bapak Ibu, dan saudara melepaskan firman, maka Roh Allah itulah akan menciptakan firman, yaitu Tuhan sendiri, menjadi sebuah yang kenyataan dalam kehidupan. Dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Jadi kekacauan akan menjadi baik ketika firman Tuhan dilepaskan. Wow. Ketika saudara mengucapkan firman Tuhan, maka kekacauan berubah menjadi sesuatu yang teratur, menjadi sesuatu yang baik. Coba aja saudara, coba aja. Ya. Lalu, dan ayat yang ke-31, nanti kalau saudara baca aja di rumah, bahwa Tuhan menciptakan matahari, bulan, bintang, dan semuanya, lalu dikatakan semua sangat baik. Ayat yang ke-31 dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Wow. Garis kata itu, Allah melihat segala yang dijadikannya itu apa saudara? Sungguh amat baik. Bukan cuma baik, tapi sungguh amat baik. Wow, artinya luar biasa. Firman Tuhan menciptakan yang tidak teratur menjadi sesuatu yang sangat-sangat excellent. Jadi, kalau saudara mau pakai firman Tuhan, mari ucapkan firman Tuhan setiap pagi. Ada teman-teman yang tergabung di dalam grup Speak the Word. Jangan jadikan itu sebagai satu rutinitas, tapi buat itu sebagai sebuah investasi dalam kehidupan saudara. Bahwa Anda sedang merilis firman itu untuk menciptakan ketidakteraturanmu menjadi teratur. Dan jangan pernah merasa itu hal yang biasa atau hal yang sepele. Tapi ketika saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, maka saudara sedang menciptakan sebuah atmosfer terang di sekelilingmu. Sekalipun dunia ada dalam kegelapan, tapi terangmu akan bersinar sehingga kegelapan tidak akan menguasai engkau. Wow, ini sesuatu yang powerful banget saudara. Ya,
Dan ketika Tuhan melepaskan firman, maka tidak akan kembali dengan sia-sia. Mama saya punya bukti. Saya juga membuktikan. Saya pernah sakit lutut, saudara. Nggak bisa jalan. Tapi saya mengucapkan firman Tuhan. Dan lutut saya sembuh sampai hari ini, saya bisa olahraga loncat-loncat. Padahal waktu itu jalan pun susah. Dan saya membuktikan begitu banyak hal yang terjadi dari ketidakteraturan menjadi teratur ketika kita melepaskan firman Tuhan. Nah, saudara, kita akan lihat lagi contoh ketika tadi itu langit dan bumi diciptakan dari tidak teratur menjadi teratur. Saudara, Pak Luther kemarin mengucapkan nubuatan tentang tahun 2021 bahwa tahun 2021 adalah tahun untuk memperkatakan firman Tuhan. Saya percaya bahwa tahun-tahun ke depan dunia ini sudah usang, saudara. Hari-hari ke depan tidak akan menjadi lebih baik karena memang sedang menuju kepada kesudahan zaman. Dan kesudahan zaman ini Alkitab berkata langit dan bumi ini akan lenyap. Nah kan, saudara? Jadi untuk mengatasi situasi kacau yang akan kita hadapi di depan, nggak ada cara lain. Memperkatakan firman Tuhan itu mutlak bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan saudara akan dilindungi oleh firman itu sendiri. Kita tidak bisa menghindari yang namanya akhir zaman. Kita tidak bisa menghindari bahwa zaman dunia ini akan berakhir. Kita nggak bisa menolak kondisi-kondisi yang terjadi di sekeliling kita. Ini sudah nubuatan dalam firman Tuhan. Dan Alkitab berkata semua pasti terjadi. Tapi kita bisa melindungi diri kita dengan firman. Saya anjurkan, sarankan, bahkan saya sangat-sangat mengharapkan dan saya sangat memberikan rekomendasi yang paten untuk saudara. Hafal firman setiap hari. Karena itu sangat powerful, saudara. Ada contoh lain lagi di dalam Matius 8 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Ini kisah tentang seorang perwira di Kapernaum. Perwira ini punya anak buah yang sakit. Ini saya mau kasih contoh tentang powerfulnya firman Tuhan itu, ya. Ketika dia punya anak buah sakit, dia datang dan dia minta tolong sama Tuhan Yesus. Dia bilang, "Tuhan, tolong hambaku sakit." Lalu Tuhan bilang begini, "Oke, baik, saya akan pergi ke rumahmu." Tetapi orang itu bilang begini, saudara, ayatnya ke-8 dia bilang begini, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata." Wow, itu firman, saudara. Dia katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow, ini orang beriman banget. Bawa firman aja, Tuhan gak usah datang, gak usah tumpang-tumpang tangan. Ucapkan firman. Saya sangat memberikan dorongan kepada Bapak Ibu untuk praktek firman Tuhan setiap hari. Saudara tidak usah bergantung kepada seseorang atau bergantung kepada, betul kita perlu dukungan doa benar. Tapi kita sendiri harus latih iman kita untuk belajar memperkatakan firman. Firman itu dekat di mulut saudara. Saudara tinggal bilang, dalam nama Yesus, aku percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Praktek, saudara, praktek. Mumpung Tuhan masih kasih kita kesempatan ini. Ucapkan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia bilang, dia kasih contoh lagi, di bawahku ada prajurit. Kalau aku bilang pergi, ia pergi. Kalau aku bilang datang, ia datang. Kerjakan ini, ia mengerjakannya. Saudara dengar ini ya. Dikatakan, setelah Tuhan Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu, ayat 13, saudara, dikatakan, ini hasilnya. Hasil daripada mempercayai perkataan firman Tuhan. Dikatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga,
sembuhlah hambanya. Malam ini saudara, kita mau praktek. Saudara yang sakit, saudara yang punya beban, apapun pergumulan saudara, mari kita ucapkan firman Tuhan malam ini. Dan saudara akan alami kesembuhan itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Mari kita singkirkan kekacauan dengan mengucapkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, apa yang harus kita lakukan kalau kekacauan itu datang? Tadi yang pertama, perspektif yang benar. Ya, fokus kepada Tuhan. Yang kedua adalah saudara harus memperkatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara harus hidup dalam kebenaran. Melakukan kebenaran. Saudara, kita sedang diperhadapkan kepada banyak pilihan hari-hari ini. Ada begitu banyak tantangan dan orang bisa memilih. Tapi, saudara, kita pernah melihat tokoh Daniel ketika dia diperhadapkan dengan gua singa atau berhenti berdoa. Kalau dia berdoa, maka dia masuk ke gua singa. Kalau dia mau lolos dari gua singa, dia harus berhenti berdoa. Apa yang dia pilih? Dia memilih masuk ke gua singa. Dan Abednego harus memilih dapur api atau menyembah patung. Tapi mereka memilih masuk ke dalam dapur api. Sekalipun mereka harus masuk ke dalam dapur api. Dan saudara tahu nggak apa yang terjadi? Singa tidak bisa buka mulut kepada orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Dapur api tidak bisa menghanguskan orang-orang yang punya iman. Ini saya sebutkan sebagai iman yang sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, takkan ku tukar dengan apapun. Jangan tukar Tuhan dengan wanita cantik, pria ganteng. Jangan tukar Tuhan dengan posisi. Jangan tukar Tuhan dengan uang. Jangan tukar kebenaran. Amsal 23 ayat yang ke-23 berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Banyak orang Kristen ketika berdoa dan doanya belum dijawab Tuhan, mereka cari dukun. Mereka cari jalan pintas. Jangan tukar Tuhan. Pilihan ada buat saudara. Saudara diberi kehendak bebas. Free will ada pada saudara. Tapi apapun kondisimu, tetaplah jadi orang yang tidak kompromi. Amin, saudara. Tetaplah jadi orang yang jujur. Tetaplah jadi orang yang hidup dalam kebenaran. Apapun resikonya. Ada kejahatan yang meningkat hari-hari ini. Orang mencuri, orang menipu karena susah makan. Saudara, saya bilang buat saudara, tetaplah jadi orang yang hidup radikal dengan Tuhan. Kalau kita tidak radikal, kita jadi orang yang rada nakal. Jadilah orang Kristen yang jangan on off, on fire, kemudian off fire, saudara. Jangan. Kita jadi orang Kristen yang tetap on fire, karena kita nggak pernah tahu. Ada satu kata hikmat bilang begini, hiduplah seperti ini adalah hari terakhirmu. Jangan pernah berpikir, oh aku masih hidup 1000 tahun lagi, aku berdosa aja. Aku jadi orang yang semau gue aja. Jangan, saudara. Kita nggak pernah tahu esok masih ada atau enggak. Jangan pernah berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jangan, saudara. Tapi teruslah berpikir bahwa saya harus menata hidup saya. Tetap memiliki iman sekalipun. Maka itu akan mengatupkan mulut singa. Singa berbicara tentang masalah persoalan yang datang dalam kehidupan kita. Sadarlah, saudara, bahwa kehidupan di dunia ini cuma sementara. Amin. Kalau masalah atau kekacauan itu yang terjadi dalam hidup kita, ingat, itu tidak kekal. Itu cuma sementara. Jangan tukar yang kekal dengan yang sementara. Kesenangan sementara, lalu kita lupakan kekekalan. Jangan, saudara. Saya tutup dengan ayat ini. 2 Korintus pasal yang ke-5. Mari tolong ditunjukkan 2 Korintus yang ke-5.
Saya baca buat Bapak Ibu. Saya baca ayatnya yang pertama berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah, tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah suatu tempat kediaman di surga, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi kemah kediaman kita di bumi ini akan dibongkar, saudara. Ayat yang keempat. Loncat ayatnya yang keempat. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh berat tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian baru supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Ya. Ayat yang ketujuh. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh untuk menetap pada Tuhan. Ayat yang ke-9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Bob kata berkenan kepadanya, saudara. Kita ini harus cari perkenanan Tuhan lebih daripada makan, minum, pakai, uang, ataupun kedudukan, posisi, atau kesenangan apapun di dunia. Kita harus mencari perkenanan Tuhan lebih daripada semuanya. Kalau itu ada pada saudara, maka kita tidak akan pernah menjual Tuhan. Kita tidak pernah menjadi orang Kristen yang kompromi. Kita tidak akan menjadi orang Kristen yang kalau Tuhan tolong saya, kalau Tuhan berkati saya, kalau Tuhan sembuhkan saya, baru saya bla 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 bla. Enggak gitu, saudara. Kita harus punya mental iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berani berkata, sekalipun kau tak menjawabku, doa belum dijawab, sakit belum disembuhkan, masalah belum teratasi. Ini cuma perjalanan, saudara. Ini cuma perjalanan. Jangan tukar kekekalanmu dengan hal-hal semu, kesenangan sesaat hari ini. Lalu kita lupakan Tuhan, kita jual Tuhan, kita cari yang dunia lebih daripada cari Tuhan. Anda akan terkejut satu saat nanti ketika Alkitab berkata, kemah di bumi ini dibongkar. Karena hidup ini tidak kekal, saudara. Sebab itu saya mau ajak saudara untuk fokus kepada kekekalan. Jangan pernah membiarkan kekacauan sesaat hari ini, di bumi ini, dan menukarnya dengan kebahagiaan kekal yang sedang Tuhan siapkan bagi setiap saudara dan saya. Malam ini kalau engkau punya kekacauan-kekacauan, kalau itu adalah ulahmu, kalau itu adalah kesalahan kita sendiri, kita tidak jaga makan, akhirnya kita sakit, kita mengelola keuangan dengan salah, akhirnya kita terlilit dengan banyak hutang, kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak benar, dan akhirnya kita harus menuai banyak hal, masalah dalam hidup ini. Kita minta ampun buat Tuhan. Buat Tuhan, pengakuan itu penyelesaian. Tuhan sangat menghargai hati yang hancur. Tuhan sangat menghargai kerendahan hati untuk mau bertobat. Dan Alkitab berkata, ketika kamu mengaku dosamu, walaupun merah seperti kirmisi, tapi Tuhan putihkan putih seperti salju. Apapun kesalahan saudara, darah Yesus sanggup memutihkannya. Yang penting adalah kita datang dengan hati yang hancur, minta ampun di hadapan Tuhan. Tapi kalau engkau sudah ada dalam kebenaran, dan banyak hal kekacauan terjadi di sekelilingmu, tanpa bisa kau kendalikan, Bapak Ibu, maka 3 hal yang tadi saya bagikan. Yang pertama, mari punya perspektif yang benar. Fokus kepada Tuhan. Cara pandang dari sisinya Tuhan. Bukan bilang kepada Tuhan, masalahmu besar, tapi bilang kepada masalah, Tuhanku besar. Amin. Yang kedua, perkatakan firman Tuhan. Karena setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Percaya itu, saudara. Percaya itu. Maka dia akan menghasilkan apa yang saudara suruh kepadanya. Ucapkan firman. Saya setiap pagi mengucapkan firman. Saya setiap pagi mendeklarasikan. Saya hafal firman, 1 ayat minimal. Lalu saya ucapkan firman itu. Dan saya mendeklarasikan bahwa saya Leni, hari ini
Saya mengawalinya dengan ucapan syukur, semangat, optimis, dan penuh dengan sukacita. Saya takut akan Tuhan. Saya lebih daripada pemenang. Saya akan terus berpikir positif dan benar. Dan saya akan menarik orang-orang positif dan benar ada di sekelilingku. Saya akan menjadi pembuat sejarah. Saya sehat, saya diberkati, dan saya mau menjadi berkat bagi dunia. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Itu setiap pagi saya ucapkan. Saya percaya bahwa perkataan firman yang sedang kita rilis itu sedang menciptakan seluruh energi di alam semesta untuk mendukungnya. Kenapa? Karena yang di dalam kita Sang Pencipta. Wow, karena Yesus ada di dalam kita. Have Jesus live in us. Maka mujizat itu hal yang biasa bagi orang percaya. Markus 16 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Jadi kalau saudara lihat orang tumpang tangan, orang sembuh, saudara berkata orang mendoakan orang-orang sembuh, itu bukan hal yang luar biasa, itu hal yang biasa. Tapi karena orang Kristen biasa hidup di bawah yang biasa-biasa, makanya mereka merasa itu yang luar biasa. Padahal semua orang, kita bilang, tanda-tanda ini menyertai bukan pendeta loh. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Jadi semua orang, saudara percaya nggak sama Tuhan? Saudara punya kuasa, pakai itu. Doakan orang sakit. Kalau orang minta dijadwal untuk didoakan sama suami saya. Kalau mereka bilang saya yang doa, saya berdoa. Karena saya tahu kuasa yang di dalam saya, dengan apa yang ada di dalam suami saya, dengan ada yang di dalam saudara, sama. Karena yang menyembuhkan bukan suami saya, yang menyembuhkan bukan saya, yang menyembuhkan bukan Anda, yang menyembuhkan Tuhan. Kita punya tugas apa? Berdoa. Haleluya, saudara. Tinggal bagaimana iman kita dipertaruhkan di sana. Percaya kepada Tuhan. Itu tergantungkan juga kepada bagaimana kita percaya nggak sama Tuhan. Kalau ragu-ragu, Alkitab bilang nggak dapat apa-apa. Sebab itu, saudara, mari kita belajar sama-sama malam ini. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu malam ini. Saudara yang malam ini mungkin datang dengan berbagai kekacauan. Dan saudara mau bilang, Tuhan, itu ada kesalahan saya di sana. Saya memang ada bagian yang harus saya perbaiki. Urusi kelemahan saudara. Relakan hatimu. Maka Tuhan akan menolong engkau untuk menyelesaikan kekacauan-kekacauanmu.